Halo, selamat pagi kadek-kadekku Krina. Salam sehat, menjuah-juah, membanta Krina. Buat sahabat Trali Katara, ini kita ada buat season 2 lomba. Yang kemarin yang sudah kita buat season satunya itu lomba nuri-nuri, dan itu kita buat ada batasan usia gitu. Jadi sekarang season 2 ini kita jangkauannya lebih luas lagi. Kita nggak ada buat batas usia, gender, profesi. Ayo kita semua ikut serta, atau ikut lomba, ikut jadi penyemangat. Boleh Anda bisa kirim video untuk mengajak yang memang hobi masak, atau yang memang ada keinginan untuk mengangkat kuliner Karo, atau paling tidak agar kuliner Karo ini tetap berada di permukaan gitu, nggak mengendap di bawah dan lama-lama hilang gitu. Jadi kami dari Trali Katara berharap teman-teman semua benar-benar mau ikut serta agar Karo ini dan yang berhubungan dengan Karo itu bisa eksis gitu. Jadi ratusan tahun ke depannya anak cucu kita masih bisa tahu, oh ternyata ini kuliner Karo gitu. Ternyata ini budaya Karo gitu. Jadi kami dari Trali Katara membuat lomba dari yang kemarin season 1 itu lomba nuri-nuri. Kami berharap agar kita menggugah hati kita semua, agar kita peduli gitu dengan keeksisan kita suku Karo, baik budaya dan tradisinya gitu. Jadi ini kita buat lomba video memasak kuliner Karo, dan harap teman-teman semua bisa memunculkan kembali kuliner Karo yang diturunkan nenek moyang kita dulu. Sekarang udah banyak yang nggak tahu gitu, nggak pernah kita konsumsi. Mungkin kita merasa oh itu nggak keren karena itu udah zaman dulu. Sekarang kita masuk ke spaghetti atau steak atau apa lain sebagainya yang keren-keren gitu, atau kayak ayam penyet atau apa gitu semua. Padahal sebenarnya nenek moyang kita zaman dulu itu banyak banyak masakan-masakan Karo yang enak, unik, dan sehat gitu. Jadi kalau nenek moyang kita zaman dulu belum ada terkontaminasi masakan-masakan yang dari luar Karo. Biasanya nenek moyang kita dulu mereka masak itu datang dari ide mereka sendiri, apa yang ada di sekitar mereka gitu. Jadi banyak tanaman-tanaman, tumbuhan liar, atau memang yang sudah dibudidayakan juga banyak mereka jadikan jadi masakan sehari-hari gitu. Jadi buat teman-teman semua yang memang punya punya ide atau ingat, oh ini masakan ini dulu kan yang ngajarin nenekku gitu, dan ini turun temurun keluarga kami masak, berarti ini memang bisa jadi salah satu kuliner Karo gitu. Ayo kita munculkan kembali gitu. Jadi kita berharap biar kuliner Karo ini bisa tetap di permukaan, dan kalau bisa melanglang seluruh penjuru gitu, bukan hanya di kalangan kita Karo saja gitu. Jadi kita berharap Anda jangan dulu berpikir untuk oh hadiahnya cuma segitu gitu, jangan, karena kita membuat ini juga untuk menggugah hati kita khususnya orang Karo, biar kita semangat untuk memang betul-betul biar apa yang berhubungan dengan Karo itu bisa kita tetap
jaga gitu, nggak sampai nggak sampai hilang gitu. Jadi kami mengajak Anda semua, kalau ada ide, oh aku hari ini mau masak ini gitu, ya udah Anda masak, buat videonya, kemudian Anda buat resepnya, bahannya apa, bumbunya apa, takarannya berapa, cara penyiapannya gimana, memasaknya gimana, dan hasilnya seperti apa. Nah, coba Anda buat, Anda tulis, dan itu Anda kirimkan tulisan resepnya dengan videonya, Anda kirim ke kita. Makanannya untuk Anda saja gitu. Jadi kita hanya butuh video dan resepnya gitu. Sebenarnya apa ya, masakan Karo itu sebenarnya selain yang non halal mungkin kayak bayi panggang Karo atau lomok-lomok gitu ya, tapi kalau yang halalnya bukan hanya seperti dasak telur, ayam, manuk cipera, manuk gundur, ya banyak sayur-sayuran lain, atau dari kayak ikan dari sungai gitu, kayak sulung-sulung, ribu-ribu, ada cibet, ada kalau kayak daun-daunan kayak sayur-sayuran gitu ya, ada pakis khas Karo juga, ada umbut, ada tubis, bulung parimbalang, bulung cingkam, itu kan semua bisa dibilang masuk kuliner Karo, karena kita belum ada melihat, walaupun mungkin ada di suku lain, tapi mungkin hanya kecil gitu, dan yang kita lihat biasanya orang Karo masak itu, yaitu udah bisa dikategorikan kuliner Karo gitu. Kita kan maksudnya gini, kami dari Tradika Tara berharap kuliner-kuliner Karo yang memang dari nenek moyang kita sudah ada muncul kembali gitu. Jadi mungkin setiap daerah Karo mungkin kayak Karo jahe yang Karo Langka, Deli Serdang, setiap daerah mungkin punya kuliner sendiri gitu, yang khas daerah mereka sendiri gitu. Dan yang mungkin yang biasa dimasak di Langkat, di kita Deli Serdang nggak biasa dimasak gitu, tapi tetap sama-sama kuliner Karo. Begitu juga di dataran tinggi Karo, seperti Karo Gugung, gunung-gunung, Karo Singalur Lau, Karo Julu, Karo Bernah gitu. Mungkin mereka punya yang masakan khas dari nenek moyang kita juga, tapi di daerah Karo yang lain nggak ada gitu. Jadi kita berharap ini masing-masing nanti muncul ke permukaan, dan kita sama-sama mengenalkannya ke semua penjuru gitu. Kita berharap jadi ini loh, suku Karo itu punya juga masakan atau kuliner yang bisa dibanggakan gitu, yang bisa dikenalkan ke seluruh penjuru. Kita apa enggak iri maksudnya iri dalam arti positif ya. Kita tahu ada rendang Padang itu sudah mendunia, ada rica-rica, ada empek-empek Palembang, ada gudegnya Jogja, apalagi ya, pokoknya banyak dari suku-suku yang lain kita sudah tahu. Tapi apakah kita nggak ingin gitu memperkenalkan kuliner kita ke orang lain juga gitu. Jadi jangan berpikir kalau kuliner nenek moyang dulu kan nggak keren gitu. Maksudnya ada ide kita, aku mau masak ini, tapi nggak mungkin bisa diterima karena ini cuman sayur-sayuran gitu. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena kita tidak tahu ide dan apa yang kita munculkan nantinya mungkin bisa diminati sebagian besar orang gitu. Nah jadi
ayolah kita sama-sama memang benar-benar peduli dengan Karo dan yang berhubungan dengan Karo, dan yang memang suka masak atau suka makan. Ayolah kita sama-sama bergabung dengan Terali Katara. Kita sama-sama memperkenalkan kuliner Karo tersebut, dan kita berusaha untuk melestarikan itu, sehingga anak cucu kita ratusan tahun ke depannya tahu, oh ternyata orang Karo itu punya khas makanan yang khas, memang hanya orang Karo yang punya gitu. Dan itu kita berharap dikenal juga sama orang-orang di luar Karo, atau bahkan mungkin ke luar negeri gitu. Nah, untuk menu dalam lomba ini kan kita ada pembagian menu pembuka, utama, dan penutup. Jadi jangan langsung teman-teman berpikir, oh itu ada menu pembuka, utama, dan penutup, oh berarti itu udah taraf internasional. Sepertinya aku nggak level lah mengikuti. Mungkin ya ada yang berpikir seperti itu, karena orang Karo biasanya kan kita pesta juga ya, mungkin kalau di kota sudah ada namanya cuci mulut atau apa gitu, tapi kalau di kampung mungkin belum belum dibiasakan. Padahal dari nenek moyang kita dulu itu sebenarnya sudah tahu, sudah ada kenal itu. Kenapa ada cimpa di tradisi Karo? Ada cimpa, ada lopola, air nira, ada mumbang air kelapa muda gitu kan, ada di tradisi Karo. Nah, pokoknya di menu ini kita juga tidak membatasi. Jadi apa yang ada di sekitar Anda itu yang Anda explore gitu. Jadi selain kita mengangkat kuliner Karo, juga di nilai ekonominya mungkin kita produk yang Anda pakai dalam masakan Anda, jika itu diminati orang banyak, mungkin para petani juga bisa meningkatkan penanaman produksi bahan-bahan yang Anda pakai gitu. Jadi kita juga nggak membatasi. Jadi mau menu pembuka, biasanya menu pembuka dengan menu utama itu tidak jauh beda. Biasanya menu pembukanya dia lebih, porsinya lebih sedikit, terus pengolahan dan bahannya dia lebih simpel biasanya. Nah jadi jangan terlalu berpikirnya terlalu berat gitu. Oh ini menu pembuka, menu tamu, menu penutupnya bikin ribet gitu, jangan. Jadi menu pembuka tadi udah, dia nggak jauh beda itu biasanya dengan menu utamanya. Jadi menu pembuka biasanya yang bisa menggugah selera, jadi orang berpikir, oh ini ingin menikmati lebih lagi gitu. Kemudian ke menu penutupnya itu biasanya yang manis-manis, yang segar gitu. Jadi habis makan yang manis, boleh yang dingin atau yang hangat juga nggak masalah. Yang penting ya itulah prinsipnya, menu pembuka, utama, sama penutupnya. Jadi jangan dipikirin ribetnya gitu, itu sebenarnya simple aja gitu. Kemudian kita senang kalau yang sudah kita buat videonya, kemudian dibuat juga fotonya gitu. Jadi fotonya dikirim juga ke kita gitu. Terus apa lagi ya, kayaknya itu aja deh. Yang penting explore apa yang ada di sekitar Anda, itu yang diutamakan. Kalau memang nggak ada ya nggak masalah, dari mana saja bahannya boleh gitu. Cuman kalau bisa pakai saja yang ada di sekitar Anda gitu. Jadi selain kita memperkenalkan atau melestarikan kuliner Karo ini, juga kita bisa mengembangkan atau membantu para petani yang ada di sekitar kita. Jadi apa yang
kita pakai untuk masakan kita, bisa lagi diproduksi, ditanami oleh petani gitu. Jadi sepertinya itu aja untuk lomba video kuliner Karo. Mari kita rame-rame ikut mengangkat kembali kuliner Karo yang sudah terlupakan atau sudah banyak tidak dikonsumsi lagi gitu. Padahal banyak makanan-makanan Karo yang sehat, yang unik, yang lezat gitu. Jadi buat kamu semua, ayo semangat, kita sama-sama membuat Karo ini, dan yang berhubungan Karo lebih eksis lagi, eksis sampai nanti ke depan beberapa tahun, berapa puluh tahun, berapa ratus tahun ke depannya. Oke, sekian dulu. Bujur man banta kerina menjuah-juah.